Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Dosen Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan FPIKUB, Insinyur Sukandar, bersama Bajul Mati Sea Turtle Conservation melakukan penetasan telur penyu sebagai upaya menjaga kelestarian hewan yang kini terancam punah. Penetasan tukik semi alami ini dilakukan untuk menjaga dan melindungi telur agar terhindar dari serangan predator. Secara alami, tukik itu akan keluar pada seperti saat sekarang. Jadi jam 4 ke atas cenderung untuk menghindari predator. Jadi menjelang malam. Jadi itu. Kemudian tukik ini, jadi kalau ditanya kapan melepasnya yang terbaik ya menetas langsung dilepas. Tapi kemudian ada persoalan di semi alami. Kita biasanya melepas bersama-sama berapa ekor gitu ya. Karena supaya melepasnya bisa bersama-sama, sehingga ditahan dulu di karantina. Nah, ini diusahakan secepatnya dalam artian supaya tukik itu tidak tergantung pada makanan buatan, sehingga dia secara alami dia bisa beradaptasi di alam, mencari sendiri. Bahwa tukik ini masih kecil, ya makanannya adalah rumput laut, jadi makanan ganggang-ganggangan. Kemudian dia juga makan ubur-ubur. Jadi tapi kebanyakan yang tukik ini karena dia pergerakannya kecil, maka cenderung makan yang ganggang-ganggangan. Kendaraan bertenaga listrik memang diproyeksikan sebagai kendaraan masa depan. Selain minim emisi karbon, kendaraan ini disebut lebih ekonomis dan ramah kantong, terutama jika dibandingkan dengan tarif menggunakan kendaraan ber-BBM yang saat ini harganya tengah melambung tinggi. Ya, tentunya yang paling penting adalah infrastrukturnya gitu ya. Jadi infrastruktur itu menjadi sangat penting. Di samping kalau menurut saya secara terintegrasi semua pihak atau stakeholder yang terkait dengan pengembangan atau peralihan ini ke listrik itu harus memikirkan strateginya dengan sangat matang dan terencana dengan baik. Tidak bisa sektoral ini diurusin oleh satu pihak gitu ya, tapi semuanya harus berkontribusi positif untuk membangun sinergi dan menyiapkan sarana prasarana ini dengan baik untuk menuju peralihan ke listrik ini. Kendaraan listrik muncul sebagai teknologi disruptif bagi mayoritas industri otomotif di tengah dunia yang masih didominasi oleh kendaraan bermesin bakar yang sangat tergantung pada konsumsi bahan bakar minyak. Kendaraan listrik hadir dengan terobosan baru menggunakan tenaga listrik ramah lingkungan yang menjadi salah satu solusi mengatasi perubahan iklim. Menurut saya suatu saat ya kita secara bijak, kalau kita ingin memperbaiki lingkungan secara ekosistem dengan lebih bijak, kita akan mengurangi emisi-emisi ya karbon segala macam, sehingga bumi akan lebih sehat di kemudiannya. Dan pada suatu saat jika semua sudah memadai infrastrukturnya, terus terang saya secara
Sebuah video yang memperlihatkan seseorang tengah membelah buah anggur yang tidak memiliki biji beredar di media sosial. Video tersebut dibagikan dengan klaim bahwa tanpa biji, hasil rekayasa genetika berbahaya dan haram untuk dikonsumsi. Dosen bidang pemuliaan tanaman Fakultas Pertanian, Budi Waluyo pun menanggapi hal tersebut. Menurutnya buah tanpa biji dapat dihasilkan dari variasi genetik yang terjadi secara alami sehingga aman untuk dikonsumsi. Terkait dengan buah-buahan yang tanpa biji, ya, itu sebenarnya di alam itu banyak sekali buah yang tanpa biji. Ya, kita bisa melihat ada pisang. Pisang itu ada yang berbiji, ada yang tidak. Kemudian kismis. Kismis itu adalah dari anggur yang tanpa biji. Artinya di alam itu sudah ada anggur yang tanpa biji. Nah, kemudian manusia dengan akalnya meniru apa yang ada di alam. Nah, dengan akalnya kemudian mempelajari bagaimana mekanisme-mekanisme yang terjadi dari buah-buah yang tanpa biji tersebut. Nah, biasanya yang merakit varietas-varietas yang tanpa biji ini adalah seorang pemulia tanaman. Seorang pemulia tanaman harus memahami model reproduksi tanaman, apakah dia diperbanyak secara vegetatif ataukah melalui proses generatif. Kemudian dia seorang pemulia tanaman juga harus mengetahui model polinasi, apakah tanaman tersebut menyerbuk sendiri ataukah tanaman menyerbuk sendiri silang. Nah, dari pengetahuan yang ini maka kemudian kita kembangkan tanaman-tanaman yang bisa diperbanyak melalui biji itu bagaimana, dan tanaman-tanaman yang bisa diperbanyak secara vegetatif itu bagaimana. Nah, kaitannya dengan buah yang tanpa biji, misal anggur tanpa biji ini, kemudian semangka tanpa biji. Ini dua-duanya kita adopsi dari alam. Untuk mendapatkan buah yang tanpa biji, maka kita melakukan penggandaan kromosom. Penggandaan kromosom ini menggunakan zat yang namanya kolkisin atau orizalin. Sehingga yang jumlah kromosomnya 2N itu akan menjadi 4N. Ya, ini memang istilah pemuliaan tanaman. Nah, kalau seandainya yang 4N ini dikawinkan dengan yang 2N, maka tanamannya itu otomatis akan tumbuh, berbunga dan berbuah, tetapi buahnya tanpa biji. Nah, bagaimana cara reproduksinya, cara perbanyakannya kalau tanpa biji? Kita lihat, anggur tanpa biji, dia bisa diperbanyak secara vegetatif. Kemudian bagaimana dengan semangka yang tanpa biji? Semangka tanpa biji itu kita nanti memproduksi kembali bijinya. Jadi kita mengawinkan yang 4N dengan 2N, dapat biji. Nah, itulah yang ditanam. Seperti itu. Nah, apakah misalnya yang buah-buah tanpa biji ini akan mengganggu kesehatan? Wallahu alam. Tetapi sudah banyak dari sejak zaman dulu itu buah-buahan yang memang tidak menghasilkan biji, tetapi berkhasiat terhadap kesehatan. Contoh pisang. Pisang dia energi tinggi. Pisang tanpa biji. Tapi kalau misalnya orang capek makan pisang, dia akan kembali menjadi segar. Seperti itu. Nah, dalam kaitannya dengan kemudahan di dalam konsumsi, memang buah yang tanpa biji itu akan mempermudah. Semangka tanpa biji, kita tidak perlu lagi memisahkan biji dari daging buahnya. Kemudian anggur tanpa biji juga sama. Kita tidak perlu repot-repot untuk memisahkan biji dari buahnya. Jadi, insya Allah buah tanpa biji itu prosesnya alami. Tidak ada rekayasa. Katakanlah misalnya menjadi tanaman transgenik, bukan. Transgenik itu adalah memindahkan gen dari organisme lain ke organisme yang lain. Nah, sedangkan dalam proses pembentukan buah tanpa biji tidak ada proses transgenik seperti itu. Murni dari gen tanamannya itu sendiri. Emisi merupakan salah satu penyumbang pencemaran udara yang dapat berdampak terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Dengan aplikasi Bumi Baik, masyarakat dapat mengukur penggunaan emisi rumah tangganya selama ini, serta dapat memantau dan memilah aktivitas rumah tangga yang dapat mengurangi emisi. Aplikasi yang akan launching pada Desember mendatang ini juga memfasilitasi masyarakat yang ingin ikut serta dalam program konservasi hutan. Jadi untuk
journey-nya ya, kita pertama menghitungkan dengan metode yang mudah dengan menggunakan 3 matriks, yaitu dengan BBM, terus listrik dan juga gas. Itu kan yang daily kita pakai. Jadi kita bisa inputnya juga cepat karena berbasis dengan komoditas atau uang gitu. Berapa per bulan kita memakai, hanya keluar tuh kita berapa ton kita melakukan emisi personal ya. Dan jangan ada yang punya rasa tanggung jawab kan. Oh, aku ternyata berkontribusi segini nih. Terus gimana caranya aku kita kasih produknya. Nah, produknya adalah kalian bisa bisa mengadopsi pohon atau bisa melakukan penanaman secara langsung menggunakan lewat smartphone. Dan setelah melakukan penanaman dan melakukan adaptasi, kita juga ngasih transparansinya bahwa ini pohon kalian ada kodenya dan bisa dikunjungi menggunakan kode itu tadi. Jadi contoh aku udah adopsi ini nih, lokasinya di mana, tempatnya gimana, visinya gimana, fotonya udah kita upload di sistem. Kerjasamanya Mas dengan siapa? Kalau bekerja sendiri tentu ya. Dengan apakah ini sudah disupport dari pemerintah atau dari teman-teman komunitas? Komunitas jelas ya. Ya, komunitas jelas. Tapi kalau dengan pemerintah bagaimana? Kalau sebenarnya kayak seperti ini kita soft launching difasilitasi oleh Bakolwil 3 Malang dengan IJSC-nya. Ini kan sudah salah satu kontribusi lah, bentuk kontribusinya bahwa kita diwadahi, kita diberikan space untuk ngomong dari segi mungkin dari retail dari bawah sampai ke atas, atau dari kebijakan pemangku kebijakan gitu kan, bahwa ya ini bisa. Betul. Ajakin dong Mas teman-teman untuk menggunakan Bumi Baik, terus kemudian bagaimana mereka bisa aware terhadap menurunkan emisi. Ini kan tadi versi beta ya. Mungkin teman-teman sudah bisa pakai full service-nya kita. Sementara yang bisa kita di soft launching ini adalah penghitungan pembelian secara 2 produk, adoption tree dan tree planting. Tree planting itu menanam ya, by project. Itu 2 aja. Nanti next kita juga ngasih artikel ya, artikel edukasi di platformnya. Seperti Bliss Cafe dan Eatery Kota Batu menjadi salah satu kafe yang sedang hype dengan konsep nature dan view pegunungan yang cantik. Bliss Cafe dibuat oleh 3 pendiri. Salah satu pendirinya Bliss Cafe, Angga, mengatakan bahwa dirinya menyukai konsep nature sehingga ia bersama kedua temannya mengaplikasikan konsep ini ke Bliss Cafe. Konsep ini bertujuan untuk mengajak pengunjung melupakan rutinitas sehari-hari dan menghilangkan stres sejenak di Bliss Cafe dan Eatery Kota Batu. Pertama ini yang punya kan bertiga. Kita bertiga ini berteman udah dari lama, terus sering-sering nongkrong, terus kayak pengen usaha apa ya yang enak, terus kayaknya lagi happening kafe-kafe, jadi kita kayaknya memutuskan bikin kafe gitu. Awal-awalnya sih bukan kafe yang high end apa yang sekelas B ke A gini. Awalnya pengen cuma bikin angkringan aja lah, kecil-kecilan pinggir jalan, terus bisa eksis nggak ya di Batu kayaknya, terus bikinnya gitu. Terus apa lagi ya, lupa. Terus kita memutuskan ya udahlah sekalian bikin kafe kriteria kelas B gitu. Ya udah, terus nyari lahan setahun lebih. Mau deal gagal. Akhirnya sampai setahun lebih baru dapat lahan di sini. Karena aku suka nature, terus dulu itu nyari tempat pengen santai, tenang, yang sesuai sama kepinginan aku itu belum ada gitu. Jadi karena aku suka desain dan lain-lain, dan interior dan lain-lain itu, jadi aku memutuskan kafe yang konsepnya seperti ini. Aku nggak tahu secara spesifik ini temanya apa, tapi secara general ya seperti ini jadinya gitu. Terus tujuannya aku bikin konsep dan jauh di sini tuh biasanya kan orang-orang dari kota-kota lain, kan kita di Batu nih, kota wisata. Orang-orang ke Batu itu pengennya karena kerjanya biasanya di kota-kota besar kan pressure-nya tinggi.
Terus di sini tuh minimal dia cari apa ya, mengobati stresnya atau healing lah kalau zaman sekarang. Kalau dia udah pengen healing, ya aku menyediakan tempat seperti ini. Jadi aku nggak kasih live musik, nggak kasih apapun, ya biar orang yang kesini itu ngerasain vibes yang ada di sini gitu loh. Biar benar-benar dia itu di sini apa ya, benar-benar merasa. Kau pulang dari sini, pulang ke kotanya itu, oh di sini tuh nyaman. Pokoknya intinya di sini bisa mengobati ketegangan otaknya lah, pokoknya gitu intinya. Bliss Cafe menjadi salah satu kafe dengan konsep nature yang wajib menjadi wishlist di akhir pekan. Selain konsep nature, kafe ini juga menyediakan menu makanan dan minuman yang menggunakan bahan terbaik dengan harga terjangkau. Bliss Cafe mulai buka dari pagi pukul 10 hingga 10 malam. Spesialitinya itu kita, karena market kita itu keluarga dan nggak terlalu spesifik ke apa ya, segmen tertentu. Jadi kita ambilnya itu general. Jadi kita itu menu-menunya kita ambil semua general lah. Es kopi ada, buat ibu-ibu ada, buat anak-anak ada, buat cewek-cewek ada. Pokoknya kita ambil general lah, nggak terlalu spesifik yang terlalu kopi gitu atau gimana gitu pokoknya. Snacknya kita ada yang tasty yang asin ya, ada french fries, terus honey chicken wings, terus yang sekarang masih ready itu tofu, spicy tofu. Di sini kita cuma pakai kopi blend kopi aja buat espresso. Kita nggak terlalu fokus ke filter, tapi filter kita lumayan enak. Kita cuma pakai WES, Natura, udah itu aja kayaknya. Terus bisa beberapa filter yang dipakai, binnya itu. Non coffee-nya kita ada blend, ada iced tea, ada Granary itu ya jenis green tea pakai espresso dan lain-lain, terus ada strawberry dan lain-lain, macam-macam lah. Bliss Cafe ini lokasinya ada di Desa Bumiaji, dusunnya Banaran, Kota Batu. Untuk lebih enaknya itu kalau masuk itu dari search aja makam Mbah Batu, terus dari situ search lagi masuk ke Bliss Cafe, nanti diarahin lebih dekat dari situ. Kalau jam operasional kita Senin sampai Jumat itu jam 10 sampai jam 10 malam. Kalau weekend, Sabtu Minggu, kita usahakan buka jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Karena kita kelas B, jadi harga menunya kita sesuaikan lah, reasonable banget gitu loh. Kita kasih bahan-bahan terbaik, mungkin rasa kan nggak tahu ya, rasa kan general. Ada orang yang suka manis atau nggak manis, ada orang suka asin atau nggak terlalu asin, ya kita ambilnya di tengah-tengah gitu. Minuman dari 10.000 sampai 25.000, makanan dan snack 15.000 sampai 40.000. Harapanku itu gampang aja sih, bertahan lama gitu aja. Emang awal-awal itu kan biasa ya, kafe-kafe di Batu itu bakalan ramai banget di awal-awal. Nah, aku pengennya itu ke depan tetap stabil lah, nggak perlu terlalu yang kewenceng banget, tapi stabil sampai lama gitu lah, bertahan, bisa eksis lah intinya. Ya, itu kan PR manajemen dan lain-lain. Sekarang karena masih belum ada orang-orang yang megang konten dan lain-lain, selama ini masih dipegang manajemen sendiri. Kita masih cuma pakai 2 akun, yaitu Instagram dan TikTok. Itu juga pasif banget itu. Mungkin bisa di-follow teman-teman Instagramnya bliss.cafe, BLYSS.cafe gitu aja. Sama kok, kayaknya TikToknya juga sama, ID-nya sama. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.